Yo, welcome back to Kampus Tekno. So guys, hari ini gue udah didampingin sama salah satu laptop terbaru dari HP, yaitu HP 14 EP0018TU. Well, best price dari laptop ini ada di angka 13.599 atau 13.600 lah ya. 13,6 itu dengan seri consumer atau standar lo bakal dapat apa aja sih? Nah, makanya itu yang bakal kita kulik di video ini nanti. Let's go. Seri ini adalah seri terbaru dan dipampang jelas di websitenya HP. Ini adalah seri consumer ataupun seri standar, bukan seri gaming ataupun workstation seperti yang udah gue bahas di video gue sebelumnya. Nah, lucunya seri consumer ini dibuat kembar guys, bukannya dibuat sendiri single sama HP. Kenapa gue bilang kembar? Karena ini adalah seri efisiensinya. Sedangkan kalau kalian lihat di website HP-nya itu ada seri EP0022TU. Nah, seri EP0022TU itu adalah seri yang performance-nya. Kenapa? Karena memang perbandingannya itu cuman ada di prosesornya aja. Well, untuk prosesor yang EP0018TU ini dia memakai prosesor i7-1355U ataupun underclock. Ya pasti beberapa dari lo bakal mengernyitkan dahi ya, bakalan what the heck gitu kan. Dengan harga 13.599 ataupun 13,6, kayaknya gue bisa dapat Victus deh, walaupun ya hanya yang i5 ya, tapi bakal bisa dapat VGA RTX dan lain sebagainya macamnya gitu loh, kalau lo bikin untuk performance. Tapi emang ini dibanderol hanya untuk mungkin ya pekerjaan administrasi, pekerjaan coding, ataupun UI UX designer seperti itu, dan bukannya untuk ke pasar-pasar gamers ataupun ke pasar profesional yang dimana pasti ada laptop tersendirinya, kayak kalau misalnya ya gamers untuk laptop gaming, sedangkan mungkin yang profesional ataupun server gitu, enterprise lebih ke arah workstation. Nah, laptop ini hanya laptop biasa, laptop consumer biasa, standar, bahkan dipampang jelas di websitenya, ini adalah komponen standar. Dan untuk laptop ini dengan harga 13,6 itu udah jelas speknya pasti dipentokin, walaupun seri ini dibuat efisien ya. Tapi ternyata di sini gue bisa menilai, gue udah menganalisa dan mengambil kesimpulan kalau ya HP membuat dua seri kembar ini untuk menyesuaikan kebutuhan kalian. Contoh, untuk kebutuhan consumer seperti ini pastinya bukannya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti yang tadi gue bilang, untuk pekerjaan-pekerjaan seperti yang bekerja di server ataupun di database gitu ya, yang lebih memang mementingkan durability ya, makanya mereka lebih ke arah workstation, ataupun mungkin gaming yang memang lebih ke arah performance banget, karena biasanya notebook gaming itu ditambahin dengan VGA dedicated, yaitu Nvidia ataupun AMD ya. Nah, tapi untuk ini laptop standar biasanya pangsa pasarnya mungkin lebih ke arah ya administrasi. Cuman kenapa dibuat mentok dengan i7? Mungkin ya untuk pekerjaan administratif yang loadnya itu cukup besar, seperti coding contohnya. Yang kedua ya bisa database juga, database dengan load yang banyak, misalnya database untuk load ya data-data negara ataupun data-data yang full ya gitu, bisa apa ya, volumenya besar lah. Atau mungkin UI UX designer yang lebih banyak menggunakan data untuk di HTML-nya gitu loh. Nah, untuk si notebook ini mungkin memang bukan dipasarkan bagi profesional server ataupun gamer.
tapi dipasarkan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu loh. Makanya dibuat sama HP menjadi dua, untuk performance yang mungkin yang lebih butuh performance-nya, sedangkan yang efisiensi mungkin bisa lebih santainya gitu loh. Karena tentu dengan perbandingan prosesor yang sebetulnya sama, keluarga ini masih di seri 13 i7 juga, cuma yang satu performance ini pasti dengan performance yang tinggi, otomatis daya yang digunakan pasti lebih besar. Karena untuk yang di seri 22 TU itu dia akan memakan daya minimumnya 28 watt, sedangkan maksimumnya itu ada di 64 watt prosesornya doang, belum yang lainnya. Sedangkan untuk yang 1355U ini hanya membutuhkan 15 watt aja dayanya. Untuk maksimum performance-nya hanya di 55 watt. Jadi udah kelihatan kan kenapa HP akhirnya nge-split dua seri ini jadi kembar. Yang satu untuk performance, satu untuk efisiensi. Karena memang ya itu untuk memenuhi kebutuhan kita semua gitu loh. Ada yang butuhnya ya udah gue butuhnya efisiensi, ada yang butuhnya ya dan gue butuhin performance-nya, gue nggak peduli dengan dayanya yang besar. Dan serunya lagi, selain efisiensi daya yang dipakai, efisiensi tenaga, hemat daya, hemat listrik, hemat tenaga, HP juga ngelengkapin notebook ini mulai dari casingnya itu bukan dari metal, aluminium atau bahan-bahan yang susah untuk di recycle, tapi menggunakan plastik dari recycle barang-barang laptop ataupun elektrik yang udah nggak kepake guys. Jadi mulai dari casing atas, casing bawah, casing belakang, ini semua mungkin teksturnya dibuat seperti aluminium ya, kecuali casing bawahnya. Tapi bahan dasarnya itu adalah plastik recycle. So ini bener-bener terobosan yang di highlight oleh HP, yaitu tentang efisiensi energi, efisiensi tenaga, efisiensi listrik, terusnya ramah lingkungan. Nah ini adalah highlights yang memang sedang ditonjolkan oleh HP melalui notebook ini. So kalau buat lo yang para pecinta lingkungan, terusnya yang pendobrak untuk ayo hemat energi, pemberdayaan lingkungan dan segala macamnya, laptop ini mungkin bisa jadi salah satu opsi buat kalian gitu guys. Well, selain prosesornya tadi gue udah sebutin, kalau memang menurut lo masih kurang, ya udah lo bisa pilih sebetulnya ke HP Victus ataupun ya tadi workstation, tapi tentunya dengan price yang lebih wow gitu ya. Nah, untuk spesifikasi selanjutnya, lo bakal dibanderol juga dengan RAM 16GB dual channel, yaitu 8x2, bukannya 16 satu keping ya. Tentunya di sini ada pro dan kontra juga sebetulnya untuk RAM yang dual channel ini, karena kenapa? Kalau misalnya untuk orang-orang yang doyan ngulik, tentunya ini sih pro ya, karena dengan adanya dual channel ataupun dua slot memori, tentunya bisa lebih gampang untuk upgrade dari 16 ke 32 ataupun ke 64. Tinggal dibeli kembarannya aja, yaitu DDR4 3200 Hz. Sedangkan untuk laptop-laptop kayak Lenovo itu kebanyakan sekarang udah di solder RAM-nya, bukannya bisa dicopot pasang lagi kayak laptop zaman dulu. Terobosan ini sebetulnya oke buat yang udah di solder itu, karena membuat kecepatan si memori ini berasa lebih lega dibanding yang pakai channel ataupun pakai slot lagi. Tapi ya kesulitannya adalah untuk di-upgrade. Memang biasanya laptop yang udah di solder ditambahin satu slot lagi, cuman jadinya belang. Misal lu pengen jadi 32, tapi ternyata bawaannya itu misalnya udah 8GB udah di solder. Sedangkan untuk ke 32 berarti agak susah tuh, nggak bakal bisa. Karena harus dua-duanya antara 88, 8 plus 16, ataupun 8 plus 32 gitu. Nggak bisa jadi kayak 16x16 ataupun 32x32. Nah sedangkan notebook ini lo bisa upgrade sampai maksimum di 64GB untuk RAM-nya. Lanjut, untuk SSD-nya itu udah dibanderol dengan SSD 512GB PCIe M.2 NVMe. Jadi udah cukup kencang, dan untuk pembacaan datanya itu katanya sekitar 5 Gbps, gue juga kurang paham. Nah, untuk chipset grafiknya dia memakai Intel Iris Xe. Lalu untuk layarnya sendiri lo bakal dipasangin dengan layar 14 inch sesuai namanya HP 14, artinya itu layarnya 14 inch dengan panel IPS anti glare.
Well, resolusinya itu di FHD 1920x1080 dengan tingkat kecerahan 250 nits, 45% NTSC. Lalu selanjutnya lo juga bakal dibanderol dengan keyboard yang udah backlight. Walaupun keyboard ini tuh bukannya keyboard yang bumpingnya cukup enak gitu ya, ataupun feel touchnya juga cukup enak, tapi buat gue pribadi, HP bener-bener serius nge-highlight masalah recycle plastik ini guys. Jadi keyboardnya ini terbuat dari material plastik recycle yang tadi gue sebutin buat casingnya. Nah, keyboardnya sendiri pun udah ditanemin backlight juga. Jadi gak usah khawatir kalau memang ada pemakaian di tempat gelap ataupun minim cahaya. Karena ya HP nggak nanggung-nanggung gitu pas nge-highlight soal pertama ramah lingkungan. Well, walaupun keyboardnya juga yang ramah lingkungan dari plastik recycle, tapi tetap dikasih backlight, so masih kelihatan wah lah gitu ya. Walaupun tadi pas gua unpack juga ya packingannya biasalah sederhana ya, kayak yang pernah gue sebutin, masih belum dilihat lah. Walaupun untuk seri-seri standar atau consumer beda sama Asus ataupun Acer kemarin, ya memang seri standar atau seri consumernya itu benar-benar diliatin packingannya, dibagusin. Ya HP ini masih belum ya, packingannya masih pakai tali rapiah untuk dus sama si tasnya. Ya mungkin HP berpikir kalau dus ntar bakal dibuang, ya pasti bakal dibuang, ya seperti itulah mungkin ya. Sedangkan pas gue buka pun dibongkar, kita cuma bakal dapetin seperti biasa, ada di situ unit dengan packingan kardus telur ya. Lalu untuk satunya lagi lo bakalan dapet adaptor charger 45 watt dengan port charger bulat jarum, bukannya Type C ataupun charger kotak. Well ya ini standar banget sih memang, bukannya yang gimana-gimana gitu ya. Beda sama workstation kemarin dimana lo udah dapetin charger 65 watt dengan colokannya berbentuk Type C. Nah lanjut, untuk baterainya sendiri lo bakal dikasih baterai 3 sel 41 watt hour lithium polymer dengan capability untuk charging sebanyak 50% dalam waktu 45 menit aja. Itu dipakai HP fast charging ya teknologinya. Jadi ya sebetulnya itu udah ada juga di laptop-laptop sebelumnya di HP, tapi untuk consumernya pun diperhatiin. Well, that's good. So selanjutnya tadi gue bahkan udah nyoba ya untuk ngebuka ini laptop bisa dengan satu jari atau enggak. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau nentuin laptop mahal atau enggak tuh bisa dibuka dengan satu jari atau enggak, karena memang seri bisnis biasanya dengan spesifikasi seperti ini pasti biasanya lebih tinggi harganya dibandingin HP ini gitu loh. Dan tadi ya udah gue coba untuk dibuka, ternyata nggak bisa dengan satu jari guys. Badannya ngangkat tetap. Jadi engselnya ya engsel untuk laptop standar gitu, bukan laptop seri mahal. Dan untuk bootingnya sendiri pun tadi juga gue udah coba, start awalnya itu bisa sekitar 1 menitan lebih. Ya itu untuk setup awal ya, bukannya untuk selanjutnya gitu loh. Kalau untuk selanjutnya mungkin lebih cepat, karena memang SSD yang dipakai pun udah pakai 512 GB PCIe M.2 NVMe. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang kameranya. Kameranya sendiri lo bakal dibanderol dengan kamera HP True Vision 1080p FHD. Jadi bukan kamera 720p seperti biasa, dengan yang paling penting sebetulnya yaitu privacy shutter lock. Ya mungkin didengar ya sama HP masukan-masukan kemarin. Well, privacy shutter lock ini mungkin memang berguna banget buat sekarang, apalagi yang seperti gue bilang kemarin lagi banyak isu tentang webcam yang bisa dihack dari jauh gitu. Jadi ketika lo lagi beraktivitas pribadi gitu ya, ataupun melakukan privacy things, tiba-tiba ya laptop lo bisa ngerekam itu dari kameranya. Well, itu creepy sih. Cuman memang
itu sedang terjadi guys, isu itu ada gitu loh. Dan gue believe, jadi makanya sometimes ketika gue pasang webcam dan gue pengen tidur, gue tinggal laptop ataupun komputer nyala, pasti webcamnya gue pilih yang ada tutupnya. Jadi ya perasaan gue juga lebih tenang sih tidur gitu loh, nggak ada merasa kok lagi diliatin apa gimana gitu. Oke. Next, setelah kita ngebahas tentang webcamnya, kita bakal ngebahas tentang portnya. Kalau kemarin-kemarin gue udah ngebahas tentang port duluan, sekarang tapi spesifikasi duluan ya. Nah, portnya itu pun juga standar aja, kanan kirinya nggak ada terlalu banyak gitu ya. Nah, di sebelah kanannya ini lo bakal dapet port untuk adaptor power, lalu sebelahnya ada ya biasa port USB Type A 5 Gbps, dan di sebelah kirinya itu juga ada satu port USB Type A juga. Dan di sebelahnya itu ada satu port HDMI 1,4B bukan 2,0, dan ada USB Type-C 5 Gbps signaling rate, hanya untuk data transfer, not delivery power, jadi nggak bisa buat ngecas, cuma buat bisa transfer data aja. Tapi itu adalah fitur yang di-highlight di website HP. Well, dengan harga 13,6, menurut lo dengan spesifikasi tadi gitu, masih worth it apa enggak sih gitu kan? Ya kalau buat menurut gue pribadi ya 13,6, gue sih mungkin lebih prefer ngambil Victus i5 ya, karena Victus i7 juga ada di angka 16-17 jutaan gitu loh. So kalau buat standar sih, tapi kalau memang yang biasanya kebutuhannya untuk input data, ngejaga data, ataupun ya bermain dengan data segala macam yang kapasitasnya lumayan banyak, ya mungkin ini cocok. Tapi buat gue yang biasanya setengah-setengah, dengan ya setengah gaming, setengah ngedit, setengah input, setengah lagi marketing, gue kayak prefer Victus sih. Cuma kalau saya buat lo yang tadi gue bilang main data, monggo. Ataupun buat anak kuliahan yang baru-baru masuk dan masih belum terlalu berat, nggak ada progress editing ataupun rendering dan segala macam yang menggunakan VGA, ini cocok gitu. Dengan kapasitas power yang digunakan pun cukup rendah, jadi kalau di kosan lo misalnya ternyata listriknya kecil untuk KWH-nya, nah itu bisa lo pakai laptop ini karena ya lebih efisien dibanding seri yang performance-nya bahkan di mana makan dayanya itu bisa sampai 64 watt. Oke, lanjut untuk WiFi-nya sendiri, dia udah pakai WiFi 6 bukannya WiFi 5. Jadi otomatis jangkauan untuk tangkapan sinyalnya itu lebih besar dibandingin yang seri 5. Dan Bluetooth-nya yang juga udah pakai 5,3 wireless card. So, udah pasti kalau soalnya connect lebih cepat dibandingin Bluetooth seri lama. Apalagi di compare sama Bluetooth jadul ya, udah pasti nggak bakal bisa ngelawan itu Bluetooth jadul. Lalu untuk fingerprint scanner-nya, nah di sini gue agak sanksi karena di websitenya disebutin ada fingerprint scanner, tapi ternyata pas gue buka unitnya di sini nggak ada. Mungkin yang datasheetnya itu sebutkan ada di seri yang nggak masuk ke Indo ataupun di seri lainnya. Karena memang di sini gue nggak ketemu fingerprint scannernya ada di mana ataupun ada di mousepadnya, gue kurang paham juga. Tapi untuk mousepadnya sendiri ini dengan ukuran yang lebih lebar, tentunya ini ngebuat controlling lebih nyaman sih ya dibanding yang ukurannya lebih kecil. Oke, untuk softwarenya sendiri lo bakal diincludein dengan McAfee Security ataupun LifeSafe. Lalu ada OHS 2021 juga, plus Windows-nya pun lu bakal udah dibanderol dengan Windows 11 Home single language. Nah, terakhir untuk warantinya sendiri ya standar, biasa seperti yang gue udah pernah bilang ataupun banyak bilang di video sebelumnya. Kalau waranti untuk seri consumer ataupun seri standar ya pasti juga warantinya biasa aja gitu loh, nggak banyak di otak-atik. Well ya, kalau menurut lo dengan harga 13,6 juta ini worth it, monggo silakan dibeli. Karena ya kalau menurut gue tadi ya lebih prefer Victus. Tapi ya balik lagi, di sini highlights yang ditonjolkan sama si HP adalah pertama efisiensi energi, efisiensi listrik ya utamanya, lalu kedua ramah lingkungan ya, dengan komponen bahan yang ada di notebook ini semua dari plastik recycle guys. So kalau emang menurut lo ini worth it, silakan bisa kontak ataupun hubungi marketing Surya Mandiri, ada di link di bawah ini, gue cantumin nih linknya. Dan kalau memang lo suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan tombol loncengnya jangan lupa diklik, oke? Well, buat lo yang sampai sekarang masih nonton ini video, gak
bosan-bosan gue ngucapin terima kasih, thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Gue Diki, I'm out, ciao.